Juli 2014. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi, bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dan lain-lainnya, apalagi yang kita tidak impor sekarang ini. Padahal sebetulnya ada potensi, ada kemampuan kita untuk swasembada sendiri. Kekuatan untuk mandiri itu ada. Tetapi itu tidak kita peroleh karena tadi saya sampaikan pertama, tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat. Oleh sebab itu, ke depan berdasarkan perintah langsung dan Menteri Pertanian, saya berikan target 3 tahun agar kita swasembada pangan paling tidak dalam 3 tahun berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras. Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul pacul yang dibutuhkan loh. Masih impor. Ya, kita bicara mengenai impor misalnya. Sebagai negara agraris atau bahkan negara maritim, lahan pertanian di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Terbukti, Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan karena permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air. Dan berikut ini adalah sejumlah komoditas bahan pangan yang memang selain garam, katakanlah seperti itu, diimpor oleh pemerintah Indonesia dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Ada tahun 2014 jumlah impor kedelai mencapai 1,9 ton, sedangkan di tahun 2015 ini mencapai 6,4 ton impor kedelai. Dan apalagi kemudian diimpor adalah gula tebu. Nah, ini juga cukup ironis ya ketika kita harus mengimpor gula tebu. Ini pemerintah bahkan harus merogoh kantung yang cukup dalam untuk komoditi gula tebu. Nilai impornya ini mencapai 1,5 miliar US dollar. Beras ini juga lagi-lagi cukup ironis karena kita pernah juga mengalami swasembada beras dan disebut juga sebagai negara agraris. Namun ternyata untuk kebutuhan yang paling utama saja kita harus impor. Juli itu baru mulai, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November Desember gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara. Nah ini kan 2% lebih, nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan.
presidennya juga baru kaget kan, hampir 10 tahun menjadi presiden kok baru tahu gitu bahwa ada kementerian yang persoalan remeh-temeh pun juga impor. Pen, buku itu kan tentu menjadi suatu hal yang naif ya.